Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa menikmati bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan ini kita semakin meningkat ketakwaan kita sebagaimana anjuran dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan utama dari saum, dari siam, dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa. Selain semakin bertakwa, mudah-mudahan saya doakan Anda semua juga semakin beriman, semakin sehat, semakin bahagia, dan semakin tua. Oh ya, amin ya, pasti semakin tua ya. Ya, nggak mungkin nggak semakin tua, kan bertambah usia ya. Kalau nggak semakin tua berarti sudah berpulang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sahabat Ramadan, sahabat jelab rahimakumullah, tamu-tamu Allah yang hari ini hadir di bulan Ramadan, karena hakikatnya Anda adalah tamu Allah. Orang yang datang ke Baitullah juga tamu Allah, ya. Orang yang datang ke bulan Ramadan juga tamu Allah. Karena Ramadan juga bisa disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking spesialnya sajian-sajian yang ada di bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan yang bertamu kepada kita, tapi kitalah yang sejatinya sedang bertamu ke bulan Ramadan, ke sebuah rumah yang sangat indah yang mana Allah sebagai tuan rumahnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat judulnya Adab Bertamu ke Bulan Ramadan, menikmati sajian spesial di rumah Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadannya datang kepada kita, tapi kita yang bertamu ke bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadannya lebih luas. Kita yang memasuki bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan yang memasuki kita. Ya, walaupun kalimatnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sebagaimana mungkin kalau kita ilustrasikan, telah datang kepada kalian pasar malam di desa kalian. Ya. Lalu kita datang ke pasar malam itu, maka saat itu kita yang bertamu, walaupun yang datang adalah pasar malam. Oke ya, ini bulan ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan puasa bagi kalian. Pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan jahat dibelenggu. Di dalamnya juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, sungguh ia tidak mendapatkan kebaikan. Sahabat Ramadan, sahabat jeleb yang luar biasa, ya. Ini bulan yang luar biasa, penuh berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, yang tadinya pahalanya 1 bisa dilipat gandakan sampai berpuluh, beratus, mungkin beribu kali lipat, atau terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah. Itu sebabnya ketika kita belajar di bulan Ramadan lebih cepat masuk. Ketika baca Al-Quran di bulan Ramadan lebih semangat. Karena ada berkah. Ada berkah, ada energi tambahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita begitu termotivasi untuk beribadah. Maka sungguh heran, sungguh tidak masuk akal orang-orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan keberkahan yang luar biasa. Di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, berkah ditambah, maghfirah ditambah, pintu neraka ditutup. Masya Allah ya. Apalagi ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, ada ruh-ruh yang mempersiapkan itu semua. Ya. Maka Masya Allah, Tabarakallah, wajar sekali bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Sahabat Ramadan, rahimakumullah. Bayangkan kalau kita masuk ke sebuah rumah, yang mana di sana rumah ini sinyal wifi-nya sangat kuat. Sinyal wifi-nya sangat keren.
Bukan 10 Mbps, bukan 100, bukan 20, tapi 100 Mbps misalkan. Dan kita free untuk menggunakannya. Ya, free untuk menggunakannya. Bukan lagi sekedar 4G, ada 5G-nya juga. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin ketika Anda memasuki rumah itu, jempol Anda gatel, rasanya pengen download sesuatu. Atau pengen upload sesuatu. Atau pengen browsing, pengen streaming, dan seterusnya. Betul? Ya, itu wajar sekali. Kenapa? Karena Anda memasuki sebuah rumah yang sinyal Wi-Fi-nya penuh berkah. Yang rata-rata di tempat lain 10-20 Mbps, di rumah ini 100 Mbps. Nah, rumah-rumah, ada rumah, anggap saja ada rumah sebelumnya ada rumah Rajab, ada rumah Syaban. Nah, di rumah Ramadan ini luar biasa. Rumah Allah yang sangat luar biasa, yang menyediakan fasilitas Wi-Fi yang luar biasa. Sehingga wajar orang yang memasuki bulan Ramadan ini otomatis ketika dia sadar akan adanya keberkahan ini, dia akan sibuk mendownload ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sibuk mengupload amal soleh, mengupload pahala, mengupload kebaikan, akan sibuk browsing, mencari ilmu, searching, mencari ilmu, berselancar, menambah wawasan, menambah iman, menambah ketakwaan. Kenapa demikian? Ya, karena memang sinyal Wi-Fi-nya sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya, maka ketika Allah menyajikan sesuatu yang luar biasa di rumahnya, ya, Allah sajikan, maka kita ambil sajian ini sebaik mungkin, tentu saja dengan penuh adab, ya. Tidak usah berebutan, ya, karena tidak akan kehilangan. Yang penting kita istiqomah, kita komitmen, kita berpuasa dengan totalitas. Nah, teman-teman sekalian yang luar biasa. Jadi kalau bisa dikatakan rumah Allah dalam dimensi ruang itu bernama Masjidil Haram, Baitullah, Makkah, ya. Dan rumah Allah dalam dimensi waktu boleh saja kalau mau kita sebut sebagai Ramadan. Kenapa? Saking spesialnya, dan Allah lah sebagai tuan rumahnya, lebih khusus di bulan Ramadan. Memang pada hakikatnya semuanya ruang dan waktu ini tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau dispesifikkan, rumah Allah dalam bentuk ruang itu ya Baitullah. Baitullah yang ada di Makkah, Masjidil Haram. Kalau mau dispesifikkan, tapi alam semesta ini ya rumah Allah, punya Allah. Kita spesifikkan sama bulan, waktu ini semuanya punya Allah. Namun kalau mau kita spesifikkan waktu yang paling spesial, yang mana di situ Allah sangat dekat, yaitu bulan Ramadan. Rumah Allah yang sangat luar biasa, ya. Maka tamu itu biasanya memasuki rumah dari tuan rumah. Kita masuki, ya. Tapi bulan Ramadan justru dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Itu sebabnya kurang pas kalau kita katakan Ramadan yang bertamu ke rumah kita. Enggak lah. Ya, kita memang mengucapkan marhaban ya Ramadan, ya, selamat datang Ramadan. Tapi hakikatnya kita yang memasuki, yang bertamu ke bulan Ramadan. Kita orang-orang beriman, maka berpuasalah. Jadi hakikatnya kitalah yang bertamu ke rumah bulan Ramadan. Mari kita nikmati setiap sajian yang diberikan oleh tuan rumah. Emang siapa tuan rumahnya? Ya tadi tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, yang menciptakan alam semesta ini. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amali bani adama lahu illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnah. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk mereka sendiri kecuali siam, puasa. Sungguh ibadah siam itu untukku. Akulah yang langsung akan memberikan imbalannya. Siam adalah perisai. Ya. Oh, Kang Zain, berarti hadis ini menyatakan Allah butuh dong amalan-amalan kita. Enggak. Kita jangan memahami seperti itu. Allah tidak membutuhkan amalan-amalan kita. Walaupun semua ciptaan Allah itu
kufur, nikmat, murtad, syirik, Allah tetap Maha Esa. Allah tidak butuh. Tidak butuh amalan kita. Tapi bahasa ibadah puasa itu untukku, saking spesialnya ibadah puasa ini. Khususnya puasa di bulan Ramadan. Puasa yang memang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saking spesialnya ibadah puasa ini unik teman-teman sekalian. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang disuruh sholat susah, suruh ngaji susah di bulan-bulan biasa. Di bulan Ramadan aktif ke masjid, ngajinya luar biasa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Padahal tadinya di bulan-bulan biasa enggak. Ataupun ada yang di bulan Ramadan ya tetap nggak aktif ke masjid, ya, tetap nggak aktif ngaji, tetapi dia puasa karena dia tahu bulan Ramadan puasa, saking spesialnya puasa di bulan Ramadan itu. Ya, bahkan fenomena yang kita lihat ada orang nggak sholat, nggak ngaji, tapi puasa tetap, puasa sama puasa, Masya Allah, ya, Masya Allah, saking spesialnya, menyentuhnya sangat dalam sekali ibadah puasa ini. Hadis yang lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah ya. Jadi di sini dijelaskan apa sih maksud puasa itu untukku? Karena Allah langsung yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Maka kita minimalisirkan niat-niat selain karena Allah untuk Allah puasa ini. Misal, yes masuk Ramadan puasa, program pelangsingan tubuh. Misal, hati-hati ya, sayang di bulan yang penuh berkah, penuh mulia ini kalau kita arahnya bukan kepada Allah. Kita lakukan puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kalau kita membaca hukum keseimbangan, ketika kita berpuasa menahan lapar dan berbuka secukupnya, sekedarnya, tidak berlebih-lebihan, maka sebetulnya energi menjadi lebih selaras di alam semesta ini. Yang tadinya energi berlebihan dalam ranah hanya orang kaya saja yang bisa makan enak tiap harinya, tetapi masuki bulan Ramadan lebih merata, lebih adil, lebih seimbang. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa. Nah, sahabat sekalian rahimakumullah, maka di rumah bulan Ramadan yang menyajikan sinyal wifi yang begitu kuat ini, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Saking kerennya bulan Ramadan, maka umroh di bulan Ramadan setara dengan haji bersama Rasulullah. Bukan sekedar setara dengan haji, tapi setara dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking berkah, bertambah terus, ya, bertambah kehebatannya. Ya, bertambah pahalanya, bertambah kualitasnya. Sebagaimana di ruang ya, di dimensi ruang yang namanya Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjidil Haram berkah bertambah. Kalau di masjid biasa pahalanya 1 misalkan, di Masjidil Haram pahalanya bisa sampai 100.000 kali lipat dibandingkan masjid biasa. Perbandingannya seperti itu. Berkah. Ya, Masya Allah. Maka beruntunglah bagi Anda yang sudah bisa merasakan nikmatnya, yang panas-panasnya umroh di bulan Ramadan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah bisa merasakan umroh di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan Rasul juga bersabda, sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Itu sebabnya cara kita menikmati sajian bulan Ramadan ini beradab, tamu yang beradab, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Karena kita tahu, kita paham, ini kesempatan kita untuk membersihkan dosa-dosa kita masa lalu dengan cara mengamalkan kebaikan-kebaikan. Karena setiap amal soleh akan menghapus dosa-dosa.
Setelah 11 bulan kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, banyak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan pembersihan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan yakini semua sedekah kita, ya, amal soleh kita di bulan Ramadan ini kita lakukan untuk Allah sehingga berefek kepada pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau dosa kita sudah diampuni, jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita bersih lalu kita mati, maka kita matinya husnul khotimah. Kalau kita matinya husnul khotimah dan dianggap bersih dosanya, bisa tanpa hisab langsung masuk surga. Kalau sudah masuk surga, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kegembiraan orang yang berpuasa apa? Yaitu berjumpa dengan Rabb-nya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan seperti itu. Maka teman-teman sekalian, mari sama-sama kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa beradab di bulan Ramadan ini dengan cara mengamalkan sebanyak mungkin hal-hal terbaik, amal soleh dengan niat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, sehingga Allah akan kembalikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya di channel YouTube saya ini akan menyampaikan materi mendalami makna imanan wahtisaban. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Anda menyenangkan, menggembirakan, dan Anda disehatkan lahir dan batin, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.